akan mempraktekkan tentang inovasi pembelajaran inquiry learning. Perkenalkan, nama saya Anggun Agustia sebagai guru. Saya Vina Kusuma Dewi sebagai murid. Saya Nurul Amalia sebagai murid. Saya Pikin sebagai murid. Saya Ajil Akbar sebagai murid. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di kelas ini ya. Jadi sebelumnya bisa pimpin doa. Baik, teman-teman, sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, hari ini sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita baca dulu ya bukunya terlebih dahulu. Buku yang sudah diberikan oleh sekolah. Nah, buku ini materi yang kita pelajari itu sebelumnya sudah kita pelajari, yaitu tentang materi hadas dan najis ya. Jadi silakan dibaca terlebih dahulu yang tentang wudhu. Sekarang kita belajar tentang wudhu. Silakan Ibu beri waktu 5 menit untuk membacakan materi. Baiklah, sudah dibacakan anak-anak? Sudah, Bu. Baik, Ibu akan jelaskan tentang materi kita yang berikutnya, yaitu tentang wudhu. Nah, ada yang tahu pengertian dari wudhu? Saya, Bu. Silahkan. Wudhu adalah salah satu cara menyucikan anggota tubuh dengan air yang mengalir, Bu. Yang lain? Sama, Bu. Ya, Bu, sama. Oke. Berarti wudhu ini adalah apa tadi? Salah satu cara menyucikan anggota Salah satu cara untuk menyucikan diri dengan air ya. Iya, Bu. Diri dengan air. Nah, kalau misalkan nggak ada air nih, gimana? Itu, Bu. Yang Bu bisa menggunakan debu yang bisa artinya disebut itu tayamum, Bu. Tayamum, ya benar. Dengan menggunakan Tayamum. tayamum. Jikalau tidak ada Air. Nah, kan tayamum nih. Tayamum ini digunakan bagaimana? Prakteknya ya, Bu. Misalnya kan kita kan nggak bisa mencucikan dirinya dengan air. Nah, sedangkan tayamum menggunakan debu. Nah, fungsi wudhu dengan tayamum ini apa? Ada yang tahu? Bu, Silakan. untuk menyucikan diri sebelum melakukan seperti sholat. Ya, benar. Ada yang lain? Pendapat lain? Sama, Bu. Oke. Nah, jadi sebelum kita sholat, sebelum kita puasa, ataupun sebelum kita membaca Al-Quran juga ya, nah kita harus wudhu terlebih dahulu. Nah, jadi kita harus membersihkan dulu tubuh kita agar jauh dari hadas dan najis. Nah, selanjutnya ada dalilnya yang pasti ya. Sudah kalian bacakan dalilnya. Apa itu dalilnya? Dalil dari wudhu. Ayo, Bu. Silakan. Baiklah, dalil wudhu itu terdapat pada Quran Surat Al-Maidah ayat 6 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku. Dan usaplah
kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Mungkin itu, Bu. Oke, terima kasih ya. Nah, berarti di dalam Quran surah Al-Maidah ya, ayat 6. Nah, di sana sudah dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa kita itu harus menyisihkan diri kita agar sholat kita diterima, membaca Al-Quran dan membaca Al-Quran juga kita bisa diterima di sisi Allah. Nah, kemudian ada rukunnya. Nah, ada yang tahu rukun-rukun dari wudhu? Saya, Bu. Silakan. Oke, yang pertama rukun wudhu itu pertama niat. Nah, yang kedua membasuh wajah. Yang ketiga membasuh kedua tangan. Yang ketiga mengusap kepala. Dan yang keempat membasuh kedua kaki. Dan yang kelima itu tertib. Oke. Iya. Nah, ada yang bisa mempraktekannya dari rukun wudhu tadi? Silakan yang mau praktek. Saya, Bu, mau praktek niatnya saja. Baiklah, Oh, niat ya. niatnya wudhu itu nawaitul wudhu al-wafil hadasil asqori fardhulillahi ta'ala. Mungkin udah, Bu. Artinya bisa dihafalkan lagi, dibacakan lagi. Ya, Bu, nanti saya bacakan ya, Bu. Ada pendapat lain niatnya untuk niat wudhu? Mungkin ada yang lebih lengkap kan gitu dari ayatnya terus artinya, ada yang tahu? Oke, dijelasin ya. Nah, di dalam niatnya itu yang pastinya sebelum kita berwudu kita harus berniat ya. Yang bunyinya nawaitu wudu'a lirofil hadasil asqori fardhu lillahi ta'ala. Saya niat wudu untuk apa nih? Dari hadis. Untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Nah, selanjutnya adakah yang bisa praktekkan tentang wudhu tersebut? Bagaimana misalnya awalnya gimana cuci tangan mungkin? Yang saya, Bu. Silakan maju ke depan. Oke. Ya, sini. Yang pertama yaitu kita niatkan bahwa itu doa dirofil hadasil asqari fardhulillahi ta'ala. Setelahnya kita mengambil air lalu mengusapkan ke muka sebanyak 3 kali. Yang kedua yaitu membasuh tangan terlebih dahulu tangan sebelah kanan sebanyak 3 kali, terus sebelah kiri 3 kali, dan selanjutnya kita mengusapkan kepala sebanyak 3 kali. Terus telinga pertama kanan dulu, baru kiri sebanyak 3 kali, dan selanjutnya kaki. Mungkin hanya itu. Ya, terima kasih. Nah, baiklah, yang sudah dijelaskan dipraktekkan oleh teman kita itu kurang lebih itu rukun sahnya ya teman-teman. Anak-anak, jadi rukun sahnya itu ada wajah, tangan sampai ke siku, kepala. Nah, telinga itu tidak termasuk dengan rukun sah. Jadi langsung ke kaki. Nah, mungkin ada yang lengkapnya rukun sunnahnya dari dimulainya cuci tangan terlebih dahulu, kemudian basuh mulut, hidung. Ada yang bisa praktekkan? Silakan anak-anak. Adakah yang bisa praktekkan? Mungkin tidak ada, Bu. Mungkin dari Ibu Oke. jelaskan. Nah, kalau rukun sahnya itu pertama niat ya, yang pastinya niat. Niat, terus setelah niat cuci tangan. Setelah dari sini aja, gak usah banyak-banyak. Terus kumur-kumur, basuh hidung. Yang biasanya apa ya disebutnya biasanya itu istidraj nggak salah. Lupa nanti dibaca lagi ya. Basuh hidung, terus basuh wajah. Nah, basuh wajah ini rukun sahnya. Nah, dari ujung kepala sini, pokoknya dari sini sampai ke hampir ke telinga ini harus basah. Jangan sampai tidak basah ya, anak-anak. Nah, jadi kepala 3 kali ya.
Nah, basuh kepala. Basuh ubun-ubun lah. Jangan basuh semuanya. Itu namanya mandi ya. Basuh ubun-ubun 3 kali. Nah, kemudian telinga. Nah, dari telinga ini dari dalamnya kemudian usap langsung keluar. Kalau pakai keran kan kita langsung 2 telinga kan bisa. Nah, kalau pakai gayung yang pakainya satu-satu. Nah, kemudian yang terakhir ada kaki. Nah, di kaki ini biasanya dari ujungnya sela-sela kakinya itu dibersihkan dari ujung sampai ke siku. Jangan sampai ke siku ini ya, jangan sampai ke lutut. Itu terlalu panjang. Jadi siku mata kaki dari kaki tersebut. Oke, sudah jelas? Ya. Nah, terakhir yaitu ada doa sesudah wudhu. Ada yang bisa praktekkan bacakan? Saya Bu. Silakan. Doa sesudah wudhu itu asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Luar biasa sekali ya. Sudah hafal berarti ya. Berarti sudah pernah melakukan wudhu, benar kan? Nah, adakah? Nah, kan sudah kita pelajari tentang wudhu nih. Nah, selanjutnya ada tayamum. Ada yang bisa praktekkan, rukun dari tayamum tersebut. Nah, ini kalau bisa langsung niat, langsung praktek. Baiklah, bagaimana? Adakah yang ingin praktek tayamum? Saya Bu. Silakan, maju Bu. Ya, maju. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammum istibahati fardu lillahi ta'ala. Pertama ambil debu, ditekuk, diusapkan ke muka, ambil lagi, tekuk tangan kanan, setelah itu tangan kiri. Mungkin itu Bu. Oke, terima kasih. Sama. Kalau bisa ya, kalau ngambil tayamumnya itu 3 kali. Ya, Ya, 3 kali. Kalau pertama kan oke, baiklah. Nah, berarti sudah tahu ya bahwa praktek wudhu udah tahu, praktek tayamum juga udah tahu ya. sudah Bu. Nah, sekarang selanjutnya yaitu apa sih? Sudah dibacakan bukunya tadi? Perkara yang membatalkan wudhu. Ada yang bisa jawab? Saya Bu. Silakan. Perkara yang membatalkan wudhu itu seperti muntah, kentut, terus tidak sengaja ketiduran, terus makan. Mungkin itu saja Bu. Mungkin ada pendapat lain dari anak-anak yang lain? Mungkin tidak Bu. Oke. Nah, yang pertama ya, perkara yang membatalkan wudhu itu segala yang keluar dari kemaluan, kayak kencing ataupun bahasanya BAK ya, atau BAB. Nah, ataupun bisa jadi kalau perempuan itu haid ya. Nah, itu juga bisa jadi perkara dalam membatalkan wudhu. Nah, selanjutnya yaitu ada muntah. Nah, muntahnya ini muntah disengaja maupun tidak disengaja. Jadi hal apapun tentang muntah itu batal ya wudhu ya. Nah, selanjutnya yaitu adalah hilang kesadaran, entah itu pingsan, entah itu ketiduran, itu juga membatalkan wudhu. Nah, Ibu pernah dengar ya dari ulama bahwa kalau tidur itu ada aturannya di dalam wudhu. Ada yang bisa membatalkan, ada yang tidak. Nah, misalkan kita berwudhu nih. Nah, posisinya kita nih mau tidur, ngantuk kan?
biasanya di subuh kan. Nah, kita nunggu subuh nih misalkan, tapi kita ngantuk. Nah, kita duduknya itu nggak boleh nyender. Jadi biar gak batal wudhunya. Nah, misalkan kita udah berpindah-pindah, berarti itu sudah membatalkan wudhu. Kalau tidurnya berpindah-pindah, misalnya goyang ke sana, goyang ke sini. Nah, sedangkan kalau misalnya nggak mau wudhunya batal, kita cukup tidur duduk saja tanpa menyender ya. Nah, selanjutnya mungkin apakah ada pertanyaan dari anak-anak? Silakan. Adakah pertanyaan tentang wudhu ataupun tayamum yang belum Ibu jelaskan kepada kalian? Sepertinya tidak, Bu. Insya Allah sudah dimengerti. Sudah ya? Ya. Baik. Jikalau tidak ada pertanyaan, mungkin oh ya, kalau perkara pakaian untuk wudhu, potong nih. Oke, jikalau sudah mengerti, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, untuk pembelajaran ini dibacakan kembali ya anak-anak, dibacakan kembali. Kemudian ada apapun yang belum dimengerti, silakan tanya ke Ibu, silakan ya. Nanti pas kita masuk lagi, silakan mungkin ada anak-anak yang ingin bertanya lagi tentang wudhu ataupun tayamum yang belum dimengerti ya. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa Ibu sampaikan ya dari materi wudhu dan juga tayamum. Mohon maaf apabila Ibu ada kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi